Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah kita pada sore hari ini yang masih biasa melalui streaming, tapi pada sore hari ini ibadah kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, yaitu kriminalisasi berkat Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, dan kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat menghubungi kami di sini. Sebelumnya kita akan mulai acara ini dengan melakukan ibadah seperti biasa, ibadah singkat. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan menyembah nama Tuhan. Kepadamu
kasih Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami ingin lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui sharing kami pada sore hari ini mengenai firman-Mu, Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin peka, yang semakin mengerti akan isi hati Tuhan dan apa maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah ini ya Tuhan, diskusi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Kita akan bersuka dan bernyanyi di hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan sekali lagi, mari masuk gerbangnya bersyukur. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita bersuka di hadiratnya. Kita besarkan dan agungkan nama Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lambaikan tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak
Bapak Ibu sekalian, kita akan menyambut untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya lewat forum diskusi pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Karena kami ingin masuk di dalam rencana-Mu ya Bapa. Biarlah pikiran kami, kehendak kami serahkan seluruhnya kepada-Mu. Untuk perkenanan Tuhan pada kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timothy. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin lagi Tuhan untuk lebih mengerti lagi apa isi hati Tuhan dan apa maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore ini dengan penuh kasih firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya. Judulnya adalah kriminalisasi berkat Tuhan. Pada sore hari ini hambanya Pendeta Dr. Timotius Pisarono yang akan menemani kita berbincang-bincang untuk membahas tema pada sore hari ini. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Saudara dapat menyaksikan terapi firman Tuhan ini. Kami berharap saudara berada dalam kasih karunia berkat rahmat Tuhan, saudara dalam perlindungan, saudara berada dalam kemurahan Tuhan, saudara berada dalam keadaan yang sehat dan dapat melayani dan mengasihi Tuhan. Dengan saudara beribadah ini merupakan bukti bahwa saudara merindukan Tuhan. Begitu Ibu Ridin ya. Amin.
Oh iya Pak Pendeta, hari ini kan tema firman-Nya itu adalah kriminalisasi berkat Tuhan. Sepertinya judulnya bombastis sekali ya Pak ya. Ya, Saya sampai penasaran tuh Pak, artinya apa ya Pak? begini saudariku ya. Saudari Ririn kan dari hukum ya. Kalau kriminal itu apa kira-kira? Kriminal itu kan kejahatan ya. Tindakan yang melanggar, iya. Tindakan yang melanggar hukum. Iya. Jadi kriminalisasi adalah tindakan yang membuat orang itu menjadi jahat. Iya, betul. Dan kadangkala berkat Tuhan itu tidak menjadikan orang semakin mengasihi. Iya. Berkat Tuhan tidak menjadikan orang semakin setia, Pak Angkoso ya. Iya. Berkat Tuhan tidak menjadikan dia semakin tunduk. Dulu sebelum punya apa-apa, dia rajin sekali ibadah. Sebelum dia punya duit, dia tetap ibadah setiap hari. Tetapi pada waktu punya duit, dia jalan-jalan keluar. Hari Minggu, ya hilang gitu. Ya, Ini betul, mengkriminalisasi Iya, berkat Tuhan. iya. Menjadikan Tuhan jadi jahat. Kira-kira Iya. begitu. Oh begitu, iya Pak. Lalu kan ada kisah-kisah nih Pak di dalam Alkitab yang kadang-kadang seringkali salah mengerti itu Pak. Ya. Seperti apa kira-kira Pak? Sebenarnya sejak awal dalam perjanjian lama pun sampai perjanjian baru, hal seperti ini begitu banyak. Tapi saya ingin memberikan satu contoh, satu kisah dalam Alkitab. Kisah ini begitu lama ya. Orang mau bilang legenda kek, orang bilang mitos kek. Tetapi saya punya sebuah keyakinan, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu merupakan fakta, Iya. bukan legenda. Ya. Kisah Ayub itu di dalam Ayub 2 ayat 9. Nanti Pak Hangkoso bisa baca, bro. Ayo, mari. Oke, kami akan bacakan Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wih, sekali lagi, Pak. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Iya, iya. Mengerti ya, saudara. Ini kisah yang ada begitu banyak yang tidak mengerti. Saya ingin mengungkapkan sebuah rahasia penting hari ini. Oh ya, memang istri Ayub itu berarti menyebalkan sekali ya Pak ya. Seolah-olah dia hanya mau saat senangnya saja waktu dengan Ayub. Ya, dalam kebenaran yang tersurat seolah-olah begitu memang. Kan ada begitu banyak orang melupakan Tuhan, melupakan suaminya, melupakan istrinya, ya di saat-saat istrinya atau suaminya sakit ditinggal. Ada begitu banyak. Saudara, saya ingin beritahu saudara ya, ada kebenaran begitu banyak ya yang membuat seseorang meninggalkan istri, meninggalkan suami ketika dia jaya, ketika dia berhasil, hidup jauh dari istri, dari anak, hidup dalam foya-foya. Tapi ada juga ketika menyaksikan istrinya sakit, sudah tidak berdaya, dia tinggal, keluar, dia cari istri yang baru. Bahkan sekarang lihat suaminya sakit, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, ini istri keluar, hidup berfoya-foya dengan orang lain. Nah ini kayaknya modelnya Ayub begitu. Istri Ayub maksudnya ya. Iya Pak ya. Berarti ya dia seperti lupa dengan janji nikah sebelumnya ya Pak ya. Ya, nikah, janji nikah itu kan dulu ada tuh Pak ya. Ya. Dalam keadaan suka dan duka, ya betul kan ya. Dalam keadaan sehat dan sakit ya. Dalam keadaan kaya dan miskin. Tapi realitasnya ada uang abang sayang, kalau tidak ada uang abang ditendang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub memiliki istri yang sebenarnya dibalik kata-kata yang seolah-olah kasar, ya, seolah-olah mengutuki. Ayub disuruh mengutuki. Sebenarnya tidak separah itu juga kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, Pak.
gitu ya Pak Ya. Pendeta. Kalau boleh tahu karakter istri Ayub itu sebenarnya seperti apa sih Pak Pendeta? Sebenarnya menurut kisah-kisah di Yahudi ya, kisah-kisah itu malah justru istri Ayub itu istri yang cukup soleha, saleh, baik. Ya. Bahkan diceritakan bahwa menurut para pakar ya, kemarin saya seminar dari Pak Agus, istri Ayub namanya Siti, yang Alkitab tidak catat. Ya. Walaupun itu saya mendengar dari pembicara itu. Tapi istri Ayub ini begini Pak, dia berkata kutukilah Allahmu. Sebenarnya kata kutuk itu malah aslinya barek. Barek itu artinya berkatilah, pujilah. Dari bahasa apa itu Pak? Dari bahasa Ibraninya. Oh, bahasa Ibrani. Jadi justru istri Ayub malah ujilah Allahmu, berkatilah Allahmu di saat engkau sedang susah. Ya. Tapi karena mungkin ngomongnya dalam keadaan emosi, terus kemudian diungkapkan, nadanya kayaknya kayak sama dengan yang iblis pakai. Ya. Dalam Ibrani Ayub 1 ayat 11 Pak. Ayub 1 ayat 11, Pak Angkoso bisa baca ayat itu sama kata kutuk itu. Baik. Oke, dibaca. Baik, saya akan bacakan Ayub 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, sama. Baik. Sebenarnya pada umumnya kata ini dipakai untuk blessing. Bless, pujian, pengagungan. Tapi ketika diucapkan dalam keadaan emosi, keadaan marah, itu berbeda. Coba kalau kita kata syukur. Syukur diucapkan dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang, beda. Kalau orang syukur loh, beda. Apalagi orang Batak. Beda, ya. Konotasinya kalau orang Batak nyukurin orang gimana tuh? Syukurlah kau, gitu kan ya. Nah, akhirnya syukurlah kau. Ya macam-macam syukurlah kau. Tapi kalau dalam keadaan yang baik, orang Jawa nih, apa orang Jawa? Ya, syukur. Beda. Antara syukur loh sama syukur, beda. Jadi ini penting. Jadi karakternya itu adalah karakter di mana sebetulnya ingin mendukung suami, sebetulnya ingin mengingatkan suaminya, ya, bahwa pujilah Allah, ujilah Allah, blessing, berkatilah Allah di saat susah. Begitu, saudara. Oh, gitu ya Pak ya. Gini Pak, berarti yang diungkapkan oleh pemazmur itu benar ya Pak ya? Oh ya, dalam Mazmur 41 ayat 10. Oh, ya. Gimana? Mari kita baca. Baik, saya akan bacakan Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, orang yang kupercayai kan, orang yang sungguh-sungguh dekat. Yesus sendiri siapa yang mengkhianati Yesus? Murid-muridnya. Muridnya kan? Iya. Yudas Iskariot. Iya. Yudas sebagai apa? Bendahara. Bendahara. Ada kesempatan, ada jabatan, tapi malah justru berkhianat. Iya. Nah, kadangkala rusaknya gereja itu adalah malah justru orang yang dekat gembala. Ya. Sampai seperti itu ya. Iya, yang dekat gembala, yang dipercaya, ya. Berapa banyak orang-orang yang dipercaya gembala? Saya lihat, saya mendengar ya, ada orang sama gembalanya disayang banget gembalanya, anaknya dimasukin rumah sakit, waktu sakit dirawat, dibantu, kasih uang jajan, kuliah, didukung keluarganya. Itu gembala sebetulnya saya kenal juga baik, tapi dia masih bisa berkhianat. Saya juga heran. Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang mengkhianati orang yang paling dekat. Jadi istri-istri jangan pernah kau khianati suamimu, atau suami-suami jangan pernah kau khianati istrimu.
Karyawan-karyawan jangan kau khianati bosmu. Ada banyak karyawan-karyawan yang kerja baik-baik dari nol, dari office boy ya Pak ya, tukang sapu itu ya, dikasih jabatan, direktur, ambil posisi, semua customer dibawa pergi. Iya. Saya lihat kadang-kadang orang-orang begini ini jadi berkhianat. Jelas ya? Iya Pak, betul. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian pertama, kesabaran, ketabahan, itu adalah menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Iya, betul. Karena orang-orang sekeliling kita itu harus diakui bahwa dia seringkali membuat kita, karena interaksi yang tiap hari Pak, ya, karena ngomongan tiap hari, itu membuat kita saling berbenturan. Ya. Bapak tahu COVID-19 ini semua kan di rumah Pak. Iya. KDRT itu meningkat tajam. Iya, betul. Karena apa? Suami istri yang tidak pernah ketemu, berangkat pagi-pagi bareng pisah, terus kumpul cuma malam. Hari ini dari pagi sampai malam ketemu. Maka ributlah, berantem, KDRT, ya. Biasanya orang yang cekcok itu supaya cocok, tapi cekcok supaya dicolok begini. Ya. Iya. Jelas Ridin ya? Iya, Pak, iya. Iya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kupas dulu kebenaran dan firman Tuhan, bahwa ada begitu banyak orang-orang dalam Alkitab yang mengkhianati pemimpinnya. Rin, di Alkitab itu kan Musa pemimpin besar. Betul. Ya. Tapi dikhianati juga dengan orang-orang. Ingat nggak siapa itu? Iya Pak, saya ingat sekali. Korah, Datan, dan satu lagi Abiram ya Pak ya? Iya, Korah. Ya. Ya, mereka kan memberontak kepada Musa karena mereka ingin memimpin umat Israel waktu itu. Loh, iya siapa dia? Orang terdekat. Orang terdekat juga. Iya. Dan dia gini ya, dia sanggup mengumpulkan para pemimpin-pemimpin Pak. Dia sanggup mengumpulkan, jumlahnya kalau salah ada 250-an nggak salah ya. Iya. Ya, Iya. itu pemimpinnya dikumpulkan supaya mengkudeta. Ya, kudeta. Pemimpinnya. Kudeta. Jadi orang kalau yang sudah merasa mendapatkan angin segar, mendapatkan fasilitas, coba kudeta-kudeta di negara-negara, itu bukan negara-negara di dunia ini ya Pak ya, itu bukan mereka yang jauh dari pemerintahan, orang-orang dekat mengkudeta kan, ya. Iya. Dan Korah, Datan, dan Abiram itu adalah orang-orang yang benar-benar harus diakui punya nyali melawan hamba Tuhan, punya nyali melawan Allah sendiri. Kalau waktu itu Musa identik dengan Allah, bahasanya begini. Iya. Emangnya lu doang yang dipakai Tuhan? Ya. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. You siapa? Kita juga bisa dipakai Tuhan. Tapi Musa dengan kerendahan hati berkata, besok Tuhan akan menyatakan diri siapa yang akan memimpin kita. Maka waktu itu Korah, Datan, dan Abiram dan keluarganya satu sisi, orang yang di samping Musa juga satu sisi ya. Itu adalah orang-orang di mana Tuhan membuktikan kuasanya, dan orang-orang itu jatuh itu dalam Bilangan 16 ayat 27 Pak. Orang-orang itu akan mengalami sebuah bukti nyata bahwa Allah memimpin, ya. Bukti nyata Allah menunjukkan kuasanya kepada siapa yang dipilihnya. Oleh sebab itu, jangan pernah ada urusan dengan orang yang diurapi Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan bukan hamba, tapi hama. Ya, hamba dan hama beda. Kalau hama itu hama wereng, penyakit. Ada banyak hamba Tuhan juga bukan hamba tapi hama. Ya.
Jadi memang harus diakui kalau hamba Tuhan yang benar, ciri khasnya juga rendah hati, nggak merasa diri eksklusif, merasa diri biji mata Tuhan. Kalau dia biji mata Tuhan, memangnya yang jemaat itu biji salak atau biji kelereng? Ya enggak juga. Tetapi Musa ini ketika dilawan begitu banyak dalam Bilangan 16 ayat 27, maka dampak pengkhianatan itu tidak main-main penghukumannya. Bisa dibaca Bilangan 16 ayat 27 ya. ya. Oke, baik. Bilangan 16 ayat 27, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anak-anaknya, dan anak-anak yang kecil. Terus selanjutnya, Ayat 28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. ya ayat selanjutnya kalau dibaca bagaimana tanah itu menganga dan mereka dikubur hidup-hidup, Pak. Ya. Saudara, dampak pengkhianatan, dampak pemberontakan karena berkat-berkat yang diperoleh itu jadi malapetaka yang besar. Ketika Yosua mengalahkan Kanaan, ada satu orang namanya Achan. Dia juga menginginkan berkat yang lebih. Dia mencuri dan menanam, dan itu membuat Yosua begitu marah. Dan Yosua menyuruh bahwa Achan ini dilempari batu dengan keluarganya. Jadi saudaraku, pelajaran pertama ini penting. Jangan mengkriminalisasi berkat. Berkat tidak boleh menjadikan saudara jadi sombong. Berkat tidak boleh menjadikan saudara jadi punya nilai, punya value, punya kebutuhan, merasa diri dibutuhkan. Berkat Tuhan di dalam diri saudara, saudara dipanggil sebagai Yusuf, bukan sebagai Yudas. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara itu menjadi Yusuf, memelihara begitu banyak orang, memelihara begitu banyak masyarakat. Tetapi ketika saudara jadi Yudas, maka saudara pegang duit, pegang uang, memiliki sesuatu, kepengen memiliki sesuatu. Kayak slogan orang-orang biasa, Pak. Kalau lagi miskin dia berkata, kita makan apa? Karena nggak punya duit, Pak. Tapi kalau kita punya duit, kita makan di mana? Enak kan ya? Kita makan di mana? Tetapi kalau kita punya duit banyak, kita bingung bagaimana duit kita semakin berkembang. Kita pikir, kita makan siapa? Ya, beda jauh dong ya Pak ya. Sehingga begitu banyak jasa-jasa keuangan sekarang kolab, ya, karena direkturnya menggunakan ya tabungan masyarakat yang banyak diselewengkan. Dia jalan-jalan, dia menikmati harta kekayaan orang-orang yang nabung untuk masa depan dengan iming-iming bunga tinggi, tapi duitnya diambil. Kadang-kala juga ada urusan perbankan itu lebih dari rentenir, Pak. Iya, betul. Lebih dari rentenir. Mengerikan ya, Pak. Ya, itu mengerikan sekali. Jadi berkat Tuhan tidak boleh menjadikan kita merasa punya value, punya nilai. Berkat Tuhan menjadikan kita semakin kita tidak punya apa-apa. Seperti Ayub, kehilangan segala sesuatunya. Nanti kita bicara reaksi, kita belum bicara ke sana ya. Tidak membuat Ayub mencari solusi, memanggil teman-temannya dan mengejar lagi harta itu. Tetapi dia menyembah Tuhan. Jadi yang pertama-tama harus kita akui, di mana kita berada, hormati pemimpinmu. Setuju. Saudaraku jemaat, di mana saudara berada, hormati gembalamu. Apapun, siapapun, bagaimanapun keadaannya, hormatin dia.
kecuali dia melakukan dosa yang fatal. Dosa yang fatal pun saudara tidak berhak menghakimi. Dosa fatal pun biarlah Allah yang menghakimi dia jadi hakim, bukan saudara. Jangan dosa fatal, dosa kecil aja digosipin di mana-mana. Ya, ini orang-orang jemaat yang punya karunia lidah berlebihan ini, Pak. Ya, kebanyakan ngomong, ya, kebanyakan bicara tapi nggak ada tindakan. Orang begini tidak ngomong dengan Tuhan ini orang ngomong dengan orang di sekitarnya. Dan pernah ada prinsip begini ya ini. Dengerin. Bila hubungan kita dengan sesama lebih banyak daripada hubungan kita dengan Tuhan, itu akan merusak. Iya, betul. Ya. Jadi mari kita jalin hubungan kita dengan Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17, saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara ya. Ada banyak pendeta-pendeta, gembala-gembala terluka karena para pembantu-pembantunya berbuat khianat, berbuat serong, mengkriminalisasi jabatan, mengkriminalisasi fasilitas yang dipakai. Maka betapa sakitnya. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai loh. Ya. Saya mempercayai orang-orang di sekeliling saya, dan saya memiliki hati tulus, tidak pernah berbuat jahat, karena prinsip hidup saya cuma dua, tidak boleh jahat dan tidak boleh sombong. Itu sudah saya katakan kepada pekerja-pekerja. Ya, betul. Ya, apa sih susahnya tidak jahat? Ya. Apa susahnya tidak sombong? Iya. Ya, kecuali saya atau gembala menekankan saudara nyumbang gereja dengan mobil saudara jual, rumah saudara, membebani saudara. Mana ada saya bebanin? Ya. Jadi saya ingatkan kepada saudara ya, jangan mengkriminalisasi. Saudara dekat dengan gembala saudara, saudara dekat dengan pemimpin saudara, itu adalah anugerah. Ada banyak jemaat yang ingin dekat pendeta. Dia bisa melihat pendetanya saja begitu senang. Ada beberapa jemaat gak bisa salaman sama pendeta. Kan ciri khas pendeta akhir zaman, datang cepat, ya, terus pulang cepat. Datang terlambat, pulang cepat maksud saya. Udah senang pendeta ini, dia khotbah saudara amin, langsung dia lari, dia khotbah di tempat lain. Itu pendeta tuh, saya udah lihat wajah pendeta saya aman. Jangankan salaman, Pak. Ngelihat aja udah seneng itu jemaat. Itu orang-orang sekitarnya yang tiap hari sama gembalanya, makan sama gembalanya, bisa berkhianat lagi. Cuma ambisi mau jadi pemimpin. Kalau kau jadi pemimpin, bilang baik-baik, keluarlah, bikinlah gereja, rintis dari bawah. Kalau ngerintis cuma ngambil dari jemaat orang, you nggak usah sekolah Alkitab, Pak. Nggak usah sekolah Alkitab, Iya, betul. Nggak usah tinggi-tinggi sampai doktor lah. Tapi hal seperti itu sepertinya biasa ya Pak, marak sekali ya. Ya marak, karena ini mengkriminalisasi judul. Iya. Ini memang dasarnya dari istri Ayub ya. Ini adalah pandangan pertama orang. Ya, Iya. kutukilah. Ya. Padahal sebenarnya bukan kutukilah itu ayatnya, blessing, ya, praise, puji, ya. Nil itu berlututlah. Tapi entah apa ini, mungkin gara-gara King James juga. King James menerjemahkan jadi kutuk. Maka semuanya kutuk. Tapi kalau dirunut dari bahasa aslinya, kalau diterjemahkan kira-kira lebih ke kutuk atau lebih ke... Itu nanti sesi kedua. Oh, baik. Nah, oleh sebab itu urusan kita sama hamba Tuhan 1 Timotius 5 ayat 17 tadi katakan apa? Pak, mari kita baca, Pak. Baik, saya akan bacakan 1 Timotius 5 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya, ada 2 kali lipat loh. Jadi 2 kali lipat orang yang menyampaikan firman Tuhan berhak dihormati double. Itu firman Tuhan yang nyuruh. Bukan karena saya pimpinan, ya. Bukan karena saya ini gembala. Saya
berbicara ini buat jemaat jangan sampai ditemukan Tuhan tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak melakukan hal yang kotor, tapi ngelawan gembalanya. Karena jemaat itu domba, pimpinan jemaat itu gembala. Tapi kalau gembala punya jemaat tidak nurut, itu bukan domba, Pak. Itu namanya apa, Pak? Kambing? Bandot. Kambing bandot. Kambing bandot itu adalah yang ngeyel. Ngeyel ya, Pak? Yang ngeyel itu nekat. Udah diberkati hamba Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, disiapkan, didoakan. Bahkan beberapa yang miskin dikasihin diakonia. Pendetanya rela gak makan, pendetanya rela gak punya duit, memberi makan jemaat. Jemaat ngelunjak, jemaat berani. Dan itu statement Alkitab tidak boleh, tidak boleh tidak menghormati, bahkan menghormati 2 kali lipat. Jelas jadinya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, mengapa jemaat harus menghormati gembala? Setuju nggak nih? Iya, sangat setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak Hanggoso ya? Karena gembala itu penjaga jiwa. Jadi kalau ada jemaat yang terhilang, jemaat yang lepas kandang, ya, dan tidak dirawat oleh gembalanya, kalau jemaat ini tersesat, hilang di hadapan Tuhan, yang dikejar bukan jemaatnya, gembalanya. Kecuali gembalanya sudah mengingatkan, sudah baik, ya. Terus kemudian masih nekat, ya. Jadi pemelihara jiwa kita itu gembala. Gembala sudah berbuat banyak, sudah memberi makan, sudah mendidik, ya. Tapi dikriminalisasi juga, gitu. Kebaikannya dilecehkan, mau cari manfaat buat gembala, ya. Hanya Manfaat ya, Pak. manfaat, ya. Kira-kira tahu nggak manfaat kalau punya gembala? Manfaat supaya bisa deket, punya jabatan. Iya. Apalagi mereka yang lagi happy pacaran, kepingin apa? Dapat berkat, ya, dapat pemberkatan. Habis diberkatin terus hilang begitu saja, kabur. Dan itu lu terjadi banyak itu. Terjadi banyak. Tapi nggak sedikit juga hanya untuk cari kerjaan, Pak. Cari kerjaan gimana? Karena relasinya Pak Gembalanya banyak. oh iya, Jadi cuman asas manfaat juga. ya benar. Memang pendeta itu banyak relasi, ya. Tepat yang dikatakan ini, hanya memanfaatkan pendeta. Asas manfaat. Asas manfaat, ya. Dulu saya pernah punya jemaat yang saya kenalkan pendeta-pendeta, kalau bangun gereja pakai adadak gitu, ya. Dia gitu. Ini kalau mendengar dia tahu saya tidak sedang berbohong. Saya kenalkan sampai kepada ponakan menteri. Tapi nggak tahu apakah Tuhan memberikan tanda, ya. Ketika jam 12 malam pertama kali memperkenalkan dia, ya. Ketika kita lagi ngobrol, saya lagi nunduk begini, ya. Di atas entah karyawan apa dia bikin teh manis, itu air masak, dia tuang, dia tidak kena gelas, tapi lepas dari gelas kena pinggirnya. Dia bawa itu di atas kan cuma kayak model kayu yang ada begitu, itu langsung kena punggungnya, punggung. Saya teriak, waduh panas. Saya teriak, waduh banyak itu, sampai begini-begini. Itu orang menteri itu, saya tuntut ini, Pak jangan Pak, udah jangan Pak, saya maaf ya, saya langsung dicopotin baju saya, langsung dibalur pakai itu odol, dikasih es. Sampai Tuhan, apa kau tidak izinkan ini terjadi dalam hidup saya?
saya itu ingin menolong jemaat. Berarti air mateng gitu ya. Air mateng, air mendidih. Ya. Apakah ini tandanya? Atau mungkin karena saya ini orang Jawa, opo wangsit ya Pak ya. Apa pertanda Tuhan tidak menghendaki? Ya. Sampai karena saya sama jemaat itu saya. Dengerin ya, siapapun saudara yang pernah melayani bersama saya, saudara tahu saya itu mengasihi saudara dari dalam dan tidak pernah merugikan 1 sen pun. Ya. Dan kemudian memang ini orang juga dapat order, dapat begitu banyak lah. Tapi 1 sen pun saya juga nggak dapat. Biasanya mediator kan dapat Pak. Iya. Bener nggak mediator? Iya, betul. Pernah dengar mediator nggak? Iya. Orang jual rumah aja dapat kok. Ini memperkenalkan orang setidak-tidaknya, loh kalau kamu sudah kaya, punya duit, nggak usah bantu saya deh, saya ini juga bisa kerja kok. Bantu pelayanan yang kecil ini, itu ya. Ya. Dan saya cuma pesan saja, jangan membuat orang-orang menjadi susah karena berkat. Kembali mengkriminalisasi. Dan akhirnya sudah begitu banyak ordernya dari orang kaya, dia tinggalkan pelayanan memang. Alasan sibuk mungkin ya. Alasan sibuk. Nah, ini salah satu bentuk kriminalisasi Berkat Tuhan. Jadi memang Bapak tahu ya, ada banyak orang salah konsep. Lucifer itu sebetulnya penjaga Taman Eden. Ya, dalam Yeskiel Pak, dalam Yeskiel 28 ayat 13 sampai 14. Rini bisa baca di situ. Agak sulit Pak karena Ya, oke. Di situ Pak, Yeskiel pasal 28 ayat 13 sampai 14. Sebetulnya Yeskiel itu adalah penjaga Taman Eden. Ya. Yeskiel Di 28 ayat 13 sampai 14. Baik. Yeskiel 28 ayat 13 sampai 14 ya. Ya, itu Sampai dibuka. bacakan. Nyala nggak Pak? Dibuka ininya. Sini ya. Nyala nggak? Udah. Nyala, ya. Yeskiel 28 ayat 13 sampai dengan 14. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Batu yang bercahaya-cahaya. Jadi benar-benar bersinar Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Tapi ini posisinya di Taman Eden kan? Ya. Ya. Dan pasal 31 ayat 18 Pak dari Yeskiel tadi, Tuhan ingin mengatakan kepada kita betapa tidak ada bandingnya di Taman Eden itu yang paling indah itu adalah ya sisi malaikat itu sebenarnya. Ayat A saja Pak, 31 ayat 18 Pak. 31 ayat 18a, begini bunyi firman Tuhan. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden? Ya. Dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Ya. Mau dibandingkan sama siapa? Tidak ada. Jadi berkat Tuhan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada malaikat yang satu ini, membuat malaikat yang satu ini menggunakan ular nahas. Ya, Kejadian pasal 3 ya Pak ya. Itu menggunakan nakas. Nakas itu yang menggoda. Bukan persoalan iblis yang menggoda. Alkitab ngomong yang menggoda itu ular nahas. Tapi sesudah dia berhasil, barulah ular itu disebut sebagai penggoda. Ular pasal Kejadian pasal yang ketiga mulai 1 sampai ayat 2 dibaca Pak. Baik, Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 2, begini bunyi firman Tuhan.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Ya, perhatikan ular itu dengan kecerdikannya meminta respon, memutarbalikkan fakta. Inilah skandal pertama kali di Eden. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, ya, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, Paulus sendiri menyebut yang menggoda Hawa adalah ular, nakas. Nakas itu seperti naga terbang dalam mitologi Yunani, dalam dunia-dunia purba, cerita-cerita di film-film. Nakas itu seperti ular yang begitu luar biasa, yang punya sayap. Oke, dijawab 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3, begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Jadi saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan bahwa yang menggoda itu juga ular. Tapi di balik ular itu yang jadi masalah, ketika sudah jatuh dalam dosa, maka ular itu diidentikan dengan iblis. Maka dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 dicatat di sana di akhir zaman nanti bahwa ular itu sebagai lambang daripada iblis atau dilambangkan dari setan. Karena apa? Karena dia sudah menjatuhkan sebuah generasi. Oke, baik. Wahyu 20 ayat 2, "Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya." Sudah Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Iya, sampai di situ. Saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak tahu ketika Adam dan Hawa khususnya bicara dengan ular itu, entah dia duduk, entah dia berdiri, entah dia berjalan. Tapi yang pasti kata pencemooh itu bahasa aslinya lazim, yakni scornful atau mock, pencemooh. Seorang pengantara, seorang guru, seorang mentor yang bisa memprovokator, ya, memprovokasi, Pak. Jadi dia menjadi provokator lebih tepatnya, ya. Tapi dia memprovokasi. Maka Hawa, dasar manusia, juga punya ambisi. Masih kurang apa sih Adam? Dia menjadi raja di tengah-tengah alam semesta yang luar biasa. Dia full seperti Allah,
peta dan gambar rupa Allah ada di dalam diri Adam dan Hawa. Dan mereka bisa berjalan bersama. Mereka menikmati segala yang terbaik. Tapi segala yang terbaik ini bisa menjadi hilang karena kriminalisasi. Karena juga provokasi. Provokasi itulah yang bisa mengkriminalisasi segala berkat Tuhan menjadi sia-sia. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan juga begitu besar bagi kita. Contoh Pak, Sarah itu kan udah dijanjikan kamu akan punya anak perjanjian. Kamu itu seperti bintang di langit, ya. Dan anakmu seperti pasir di laut. Pasir di tepi laut tepatnya. Kalau di laut nggak ada pasirnya kali, itu terlalu dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya Hawa ini ingin membantu Tuhan. Aku udah nggak punya keturunan 90 tahun lah menopause Pak. Sarah itu. Tuhan tolong deh. Papi kalau bahasa kita sekarang ya Pak. Ayo dedi atau orang yayang. Bukan eyang atau peyang, bukan Pak. Ya. Sini. Ini nih pembantu ini. Hagar itu budak. Ini yang kedua ini. Kok melahirkan anak dari dia? Tuhan kok dibantu begitu kan? Rupanya Sarah ini tidak puas dengan begitu berkat yang banyak. Dia masih kurang, kepengin lebih lagi. Dalam kasus seperti ini, akibatnya seluruh dunia sekarang berada di dalam dua generasi. Ya. Generasinya Sarah, generasinya Hagar, Ismail, dan Ishak. Sebentar Pak Pendeta, saya boleh bertanya Pak? Ya boleh. Tadi yang tentang Sarah, saya pikir Sarah apa tidak karena khawatir ya Pak? Karena dia merasa dirinya umurnya sudah lanjut, makanya nggak bisa punya anak. Kayaknya nggak mungkin deh, makanya udahlah. Mungkin dengan Hagar ini bisa pikirnya gitu, jadi bukan karena sudah diberkati Tuhan begitu banyak sehingga tidak mensyukuri berkat itu. Ya, tentu itu salah satu faktor. Kekhawatiran itu akibat dari tidak adanya iman. Kalau orang beriman kepada Allah dengan sungguh, maka tidak ada area-area di mana kuasa kegelapan ada. Di mana terang, kuasa kegelapan nggak mungkin ada. Kalau orang punya iman, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, thy will be done, kehendakmu yang jadi, itu. Akhirnya cukup mau membantu Tuhan dan gagal total, rusak semuanya, ya. Jelas kira-kira Pak ya? Ya. Jadi memang khawatir itu juga ada seorang wanita, apalagi di zaman itu kalau wanita tidak punya anak, itu merupakan sebuah aib yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengar saya, segala berkat, segala kelimpahan anugerah, kasih sayang, perlindungan, urapan, kesehatan, jangan dibuat menjadi kita seolah-olah bebas. Saudara diampuni pengampunan melimpah. Bahkan Allah menyediakan solusinya, baru masalahnya. Kalau kita punya masalah baru cari solusi toh. Tapi kalau Allah itu menyediakan solusinya, baru masalah kita ada, udah siap. Manusia bakal berdosa, Allah tahu. Maka solusinya dia siapkan pengampunan. Dia siapkan Kristus mati di salib nanti. Karena apa? Allah itu menyiapkan berkat soal solusi dulu Pak. Kalau kita kan punya masalah, baru ada solusi. Cari solusi. Hebatnya Tuhan kita memberikan solusi dulu. Kalau masalah datang,
Kita ada. Dan kebanyakan orang-orang itu ya Pak ya, merasa dirinya diampuni, merasa dirinya disucikan, apalagi kalau orang-orang aliran Pentakosta, aliran yang tertentu, karismatik, yang kebablasan. Tidak semua Pentakosta karismatik begitu. Aliran-aliran hyper grace, kamu itu diampuni sudah, darah Yesus itu sudah menyucikan engkau dari dulu, sekarang, dan selamanya. Berdosa saja, itu benar-benar mengkriminalisasi loh. Galati pasal yang ke berapa tadi Pak? 13. 5:13 ya. Oke, baik, saya akan bacakan Galatia 5 ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Luar biasa. Jadi memang merdeka, udah dimerdekakan. Ya. Itu dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 ya Pak ya. Roma 6 ayat 1 dan 2 dibaca. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, berkat Tuhan melimpah, saudara diampuni, sudah disucikan. Memang sudah, benar. Itu real, bahkan dosa saudara dipakukan di atas kayu salib. Memang itu benar. Karena sudah merasa diri diampuni, merasa diri berdosa, maka ya berdosa saja karena sudah diampuni kok. Nah itu salah. Itu mengkriminalisasi berkat rohani yang datang daripada Tuhan. Baca, bro. Oke. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, saudaraku, memang di mana dosa bertambah-tambah, di situ karunia Allah itu melimpah-limpah. Satu bangsa yang dosanya begitu banyak, begitu berdosa luar biasa, maka di situ kasih karunia itu juga melimpah. Oh, kalau gitu kita berdosa saja. Paulus katakan, kamu itu udah mati. Orang mati itu sudah tidak berbuat lagi. Namanya mati. Mati dalam dosa. Itu luar biasa. Jangan mengkriminalisasi berkat. Itu yang pertama Pak. Oke, saya akan bacakan Roma 6 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, jelas tidak bisa. Karena memang di mana ada dosa berlimpah-limpah, kasih karunia juga berlimpah-limpah. Dosa semakin meningkat, kasih karunia semakin meningkat. Artinya kebutuhannya lebih banyak, maka stoknya itu juga banyak. Dan Yesus Kristus pengampunannya itu begitu abundantly, luber untuk semua orang. Tapi kalau gitu saya berdosa saja supaya kasih karunia turun atas saya. Kita itu sudah mati karena dosa. Jangan mengkriminalisasi berkat Tuhan. Oh, gitu ya. Jelas Pak ya? Baik. Oke, kalau saya perhatikan penjelasan Bapak Pendeta tadi dari awal hingga sampai Roma 6 ayat 1 ini, saya jadi ingin bertanya Pak. Ya. Kira-kira pelajaran apa lagi yang kita bisa dapat dari pembahasan sore hari ini? Ya, itu menarik sekali Pak. Jadi Pak, istri daripada Ayub ini sebenarnya ingin mengatakan begini, yang kedua nih. Sebenarnya literasi tentang Ayub ini tidak seheboh bahasa Indonesia. Hei kamu perempuan gila. Gila aslinya itu Nabal Pak. Nabal itu bukan crazy, bukan mad. Nabal itu foolish. Foolish itu bodoh, unwise, tidak menggunakan akal. Sebenarnya istri Ayub itu mau ngomong begini, sekarang pujilah Allah. Yang kamu puji selama ini kan memberi. Kamu puji dia, kamu sembah dia karena memberi. Sembahlah dia, sekarang dia nggak memberi. Pujilah dia saat kau kehilangan anak-anakmu. Sembahlah dia ketika hartamu habis. Agungkan dia ketika kau penyakitan. Kalau orang menyembah Tuhan karena kebaikan, menyembah Tuhan karena anugerah,
menyembah Tuhan karena segala yang ada itu wajar. Gampang itu. Gampang. Jadi sebenarnya Ayub itu, istri Ayub ini akan mengatakan, pujilah Allah sampai engkau mati, walaupun engkau sakit. Sembahlah Allah. Ya. Blessing. Berkati Allah ketika Allah nggak memberimu apa-apa. Berkati Allah ketika hartamu ludes, rumahmu hilang, semuanya nothing. Not something, but nothing. Pujilah. Coba kalau orang menyembah Tuhan dengan berkat besar rumah baru, gampang toh? Gampang. Iya. Menyembah Allah ketika rezeki melimpah, gampang kan? Tapi ini istri Ayub ingin mengatakan bahwa kamu masih punya integritas. Ya kalau kamu masih punya integritas, ya, kesalehan masih saleh, kamu masih punya integritas, ya pujilah Allahmu, sembahlah Allahmu, walaupun tidak punya alasan untuk menyembah. Tidak ada alasan untuk menyembah. Kalau orang sekarang menyembah ada alasan, berkat melimpah, ya, anugerah besar dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Allah itu sangat mengasihi kita. Jangan pernah berpikir tidak punya masalah. Kalau orang tidak punya masalah, Pak, itu dia sedang ada di kuburan, Pak. Ya? Iya. Dia ada di kuburan, dia tidak punya masalah itu orang-orang. Kalau udah mati gak punya masalah, malah dia yang buat masalah orang yang hidup. Untuk itu saya ingin katakan kepada saudara, Allah mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah memberikan kepada kita solusi, jalan keluar. Ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, ya, maka Tuhan sendiri yang akan membuat jalan keluar. Indah. 1 Korintus 10 ayat 13, mari Bapak baca. Oke. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh haleluya, saudaraku, Allah memberikan kepada kita solusi ketika kita menghadapi masalah. Walaupun seringkali kita bimbang, ragu, kecewa, takut, gentar, khawatir. Covid seperti ini banyak orang nyalain Tuhan. Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah ikut berperan aktif. Ayub sendiri mengatakan dengan jelas kepada kita, Ayub 5 ayat 18. Ayub 5 ayat 18 itu mengatakan kepada kita, nanti Bapak bisa baca Hosea pasal 6 ayat 1, Pak. Saya baca Ayub 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, ya. Dialah yang melukai, dialah yang membebat. Ingat itu, ya. Dia yang memukul tetapi tangannya menyembuhkan pula. Pasti orang Batak yang bikin ini. Artinya menyembuhkan, cukup menyembuhkan pula, ada kemampuan, ada apa pula, ya. Artinya bahwa Alkitab itu memberitahu bahwa Allah ikut terlibat. Dia memukul, dia menyembuhkan, ya. Dia sendiri yang membebat kita ketika dia melukai, dia juga membebat. Dalam Hosea pasal 6 ayat yang pertama menyatakan kebenaran penting untuk bisa kita baca, karena di samping Allah ikut berperan, ya, maka keputusan Allah itu terjadi untuk setiap orang yang berkenan kepadanya. Jadi Alkitab mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Hosea 6 ayat 1 gimana Pak? Bisa baca? Baik, Hosea 6 ayat 1 begini bunyi firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Menerkam. Jadi saudara dengar saya, dan kebenaran ini penting.
Allah ikut terlibat, jangan nyalain Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus bisa menyembah Tuhan tanpa alasan. Mau ada corona ke COVID-19, semua bukan merupakan alasan. Ayub ingin mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu Allah mengetahui, dan Allah ingin kita seperti Dia untuk menyembah Dia dalam segala keberadaan kita. Dan tentu pelajaran yang terakhir yang saya ingin ingatkan kepada saudara, kriminalisasi berkat Tuhan ini adalah hal yang ketiga, adalah bagaimana menghadapi berbagai macam wabah malapetaka yang terjadi dengan melihat anugerah, bukan musibah. Dan ini penting bagi kita. Kalau kita menganggap ini musibah, kita akan kalang kabut ketakutan dan kekhawatiran. Saya juga menghadapi masalah yang besar, saya sedang menanti pertolongan. Tetapi saya anggap bahwa itu cara Tuhan untuk mendidik saya lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berpikir, berkata-kata. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan anggap yang terjadi dalam hidup saudara itu adalah musibah, tapi anugerah. Sehingga kita bisa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menjagai, memelihara, merawat kita. Kedudukan keluarga, Dia Bapa, kita anak. Seorang bapa tidak akan pernah membiarkan anaknya menderita terus-menerus. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Pemeliharaan Tuhan ajaib. Jangan mengkriminalisasi berkat Tuhan. Ketika engkau diberkati, jangan tinggalkan Dia. Karena tidak ada alasan untuk saudara tidak menyembah, memuliakan Dia. Sembahlah Allah ketika segalanya hilang. Dan tentu yang terakhir, jangan biarkan peristiwa yang menyakitkan itu musibah. Anggap itu suatu anugerah, sehingga kita terus mengagungkan Tuhan dalam segala perkara. Biarlah percakapan hari ini membawa berkat buat setiap saudara. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akhiri kita dengan pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
disembah, Kau layak, Kau layak disembah, Kau layak, Kau layak disembah. Biarkan kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap anak-anak-Mu, dan ajar kami belajar untuk kami tidak mengkriminalisasi berkat Tuhan, berlaku jahat ketika kami sudah menjadi orang terkenal, menjadi jahat ketika kami menjadi kaya, ketika kami populer dan punya kemampuan untuk menghancurkan orang lain. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar, Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami menyembah Engkau tanpa alasan. Dalam keadaan apapun, kami anggap itu sebagai anugerah dan bukan musibah. Kami memuji Tuhan dalam segala kebaikan, kasih setia, dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu yang akan datang, minggu pertama, kita masih live streaming karena COVID-19 ini belum landai, masih naik ke atas. Dan saya juga belum dapat informasi dari hotel juga. Tetapi biarkanlah tidak mengurangi iman saudara untuk saudara ikut terlibat dalam pelayanan, dalam doa. Dan saudara bisa mensubscribe pelayanan streaming ini, supaya pelayanan streaming ini bisa memberkati semakin banyak orang. Puji Tuhan, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Holy Spirit, doa welcome. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau saudara duduk, mari kita berdiri. Saudara terima berkat Tuhan. Holy Spirit, doa welcome in my heart. Holy Spirit, doa welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, doa welcome in my heart. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Siaran streaming ini didengar, dilihat oleh setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka, di kota, di desa, di pelosok, dalam negeri, luar negeri. Tuhan berkati bangsa negara ini dalam wabah corona atau COVID-19. Tuhan intervensi, ambil alih Indonesia, kirim orang-orang berhikmat, kirim orang-orang yang bisa menemukan penangkal dari virus ini. Tuhan, kirim orang-orang cerdik cendikia, orang yang rendah hati, orang yang memuliakan nama Tuhan. Jokowi Amin Ma'ruf, Tuhan berikan hikmat, marifat, kemampuan ilahi. Seluruh jajaran pembantunya, DPR, MPR, kepala kepolisian, kepala TNI, seluruh angkatan bersatu padu membangun negeri ini. Orang-orang jahat Tuhan tangkap, orang-orang yang sengaja nyinyir, orang yang sengaja intoleransi, Tuhan tangkap dengan cara Tuhan. Tuhan buka mereka untuk mereka mengerti betapa pentingnya damai sejahtera, betapa pentingnya kedamaian, betapa pentingnya persatuan. Mereka akan merusak, Engkau sendiri yang akan menangkap mereka dan berperkara atas mereka. Biarlah Injil-Mu diberitakan, keselamatan mengalir untuk seluruh bangsa di Indonesia ini. Turunkan berkat bagi seluruh umat-Mu. Berkat Tuhan mengalir atas semua anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka.
Turunlah berkah dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dalam kesetiaan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, setelah persekutuan penghiburan dan kekuatan pemulihan dari Roh Kudus turun atas saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Siapa yang percaya dan diberkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Ibadah kita selesai. Berkat Tuhan mengalir atas saudara. Haleluya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Amin.